1. Seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata yang melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Jika skala denah hutan wisata tersebut 1:25.000, berapa kilometer jarak sebenarnya dari pintu masuk menuju air terjun? Tuliskan langkah penyelesaian. Sekarang soalnya mau cari jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya rumusnya adalah jarak pada peta atau jarak pada denah nanti dikali skala. Jarak peta tadi dikasih angkanya yaitu 6 cm. Itu jarak peta atau denahnya 6 cm, lalu dikali skalanya yaitu 25.000. Lanjut, 6 cm dikali 25.000 dapat 150.000. Ini adalah satuan sentimeter. Lanjut lagi. Soal di sini mau tanya dalam satuan kilometer, maka sentimeter kita harus ubah ke kilometer. Sentimeter ubah ke kilometer itu naik 5 tangga. Naik 5 tangga maka harus dibagi 100.000, yaitu satu tangga 10, kalau 5 tangga ya 50 jadi 100.000. Maka 150.000 dibagi 100.000. Jadi yang bisa dicoret yaitu 40. Maka sisa 15/10 kilometer. 15/10 maka dapat hasilnya setelah dibagi 1,5 kilometer. Maka ini adalah jarak sebenarnya. Lanjut soal berikutnya. 32. Sofia menabung setiap 4 hari sekali, Fajar menabung setiap 6 hari sekali, Andri menabung setiap 8 hari sekali. Jika pada hari Selasa mereka menabung bersama-sama, maka pada hari apakah mereka menabung bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Jadi langkah pertama, kalau ketemu soal jenis kayak gini, yang menabung setiap 4 hari sekali, setiap 6 hari sekali, dan setiap 8 hari sekali, ini pakai cara KPK, yaitu 4, 6, sama 8. Kita cari KPK. 4 kita buat dulu, yaitu poin faktornya 4 dibagi 2, maka diganti 2/2. Lanjut 6 dibagi 2 dapat 3, 2 kali 3. Lalu 8 dibagi 2 4, ini prima, bagi 2 prima, diganti 2/3. Sambung. Sifat dari KPK yaitu pilih pangkat terbesar dan masing-masing angka itu diambil sekali ya. Jadi 2/2 dengan 2/3 itu diambil 2/3, yaitu pangkat tertinggi. Lanjut, 3-nya itu diambil, itu sifat KPK, yaitu semua angka mau diambil sekali dan pilih pangkat terbesar. 2/3 artinya 2 kali 2 kali 2, maka 8 dikali 3. 8 kali 3 dapat 24 hari. Artinya Sofia, Fajar dengan Andri, mereka nanti 24 hari lagi akan ketemu bersama-sama untuk yang kedua kali. Lalu pertanyaan,
Pertama kali mereka pergi itu pada hari Selasa. Jadi Selasa mereka ketemu. Lalu untuk kedua kali itu pada hari apa mereka ketemu. Jadi Selasa nanti kita tambah yang tadi hasilnya 24 hari. Selasa tambah 24 hari nanti ketemu di hari keberapa. Sebenarnya kita nggak perlu satu-satu ditambah, itu kayak Selasa lalu ditambah 24 hari, itu kan buang waktu. Sebenarnya kita bisa pakai bantuan dari minggu, karena satu minggu itu akan kembali lagi ke Selasa. Jadi ini Selasa kita biarin, tambah 24 hari ini kita boleh pisah menjadi 21 hari tambah 3 hari. Kenapa harus 21 hari? Karena 21 hari ini adalah 3 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Maka kita pakai 3 dikali 7 maka dapat 21 hari. Jadi artinya untuk yang Selasa jika ditambah 21 hari atau ditambah 3 minggu maka akan kembali lagi ke Selasa. Jadi terakhir kita baru tambah dengan 3 hari. Ingat, 3 minggu itu akan kembali ke hari Selasa lagi. Jadi artinya kita pakai bantuan dari minggu, maka 3 minggu itu adalah 21 hari, itu akan ketemu di hari Selasa lagi. Jadi terakhir Selasa ditambah 3 hari. Selasa ditambah 3 hari, maka setelah Selasa nanti Rabu, Kamis, Jumat. Jadi mereka akan ketemu lagi pada hari Jumat, yaitu pakai Selasa ditambah 3 hari, maka dapat Jumat. Lanjut soal berikutnya. 33. Sebuah taplak meja berbentuk lingkaran memiliki diameter 28 cm. Jika 1/4 bagian taplak itu berwarna merah dan sisanya itu berwarna putih, berapa sentimeter persegi luas bagian taplak yang berwarna putih? Jadi kita bisa kira-kira buat lingkarannya, lalu itu berdiameter 28. Jadi dari titik tengah nanti ini ditarik, ini ukuran diameternya 28. Jika 1/4 bagian taplak itu berwarna merah, contoh kita potong lagi. Jadi yang 1/4 ini berwarna merah. Lalu pertanyaannya, sisanya itu berwarna putih. Berapa sentimeter persegi luas bagian taplak yang berwarna putih? Pertanyaan soal dia mau cari luas yang berwarna putih. Maka kita hitung dari sini nanti sampai sini. Jadi ini yang akan kita hitung, yaitu taplak meja yang berwarna putih. Dah. Untuk hitungan di sini kita pakai rumus luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi dikali r kali r. Tetapi rumus ini untuk hitung satu lingkaran. Lalu sekarang yang kita mau hitung sisa 1, 2, 3, yaitu 3/4 lingkaran. Jadi ini rumus kita. Ingat, karena soal mau cari luas bagian taplak yang berwarna putih. Berwarna putih itu ada 1, 2, 3. 3 bagian artinya 3/4. Kalau pertanyaan mau cari luas taplak meja yang berwarna merah, kalau merah otomatis hanya 1 keping. Jadi rumusnya adalah 3/4 kali pi kali r kali r untuk hitung yang bagian putih. Lanjut, 3/4 dikali pi nya pakai 22/7. Di sini keterangan udah dikasih 22/7 dikali jari-jari, maka jari-jari kita adalah 14 dengan 14.
Karena tadi diameternya 28 diameter dipotong 2, maka jari-jari 14, jari-jari 14. Lanjut, ini jari-jari 14 cm, 14 cm. Lanjut coret, yaitu bagi 7, 1 bagi 7 dapat 2. Sekarang sambung ini, 4 dengan 2 bisa dibagi. Bagi 2 dapat 2, bagi 2 1. Lanjut lagi, 2 dengan 22 bisa bagi. Bagi 2 1, bagi 2 11. Lanjut berikutnya, 3 dikali 11 dapat 33. 33 dikali 14 maka dapat 462 cm persegi. Ini adalah luas taplak meja yang berwarna putih, yaitu ini ya, 3 bagian. Lanjut soal berikutnya, 34. Sebuah taman berbentuk persegi panjang akan ditanami pohon palem di sekelilingnya dengan jarak antar pohon 8 meter. Jika panjang dan lebar taman tersebut berturut-turut 120 meter dan 100 meter, maka berapa pohon palem yang dibutuhkan? Ini kita bisa buat dulu sekedar gambarnya, yaitu tamannya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 meter dan 100 meter. Lalu soalnya ada info, di sekeliling itu dia akan tanam pohon palem dengan jarak 8 meter. Artinya nanti kira-kira pohonnya, yaitu ilustrasinya ya, jadi kira-kira itu jarak antar pohon dari pohon satu ke pohon kedua itu jaraknya itu 8 meter. Jadi ini jaraknya 8 meter. Lalu pertanyaan soal ini mau cari berapa banyak pohon palem yang dibutuhkan. Kalau mau cari banyak pohon yang dibutuhkan, langkah pertama kita harus cari keliling taman tersebut, yaitu dari 1, 2, 3, 4, total kelilingnya berapa dulu? Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya itu 120 meter, lalu lebarnya adalah 100 meter. Lanjut, ini bagian dalam kurung kita totalin dulu. 2 dikali 120 meter lalu ditambah 100 meter maka dapat 220 meter. 220 meter dikali 2 maka dapat 440 meter. Artinya keliling taman tersebut itu totalnya adalah 440 meter. Ini ukuran taman tersebut dalam keliling. Pertanyaan untuk yang terakhir, dia nanya berapa banyak pohon palem yang dibutuhkan. Jadi banyak pohon palem. Ukuran keliling seluruhnya adalah 440 meter. Kita bagi dengan jarak antar pohon itu 8 meter. Maka kita bagi 8 meter. Lanjut, yang meter dengan meter coret, jadi sisa 440 dibagi 8 maka dapat 55 pohon yang dibutuhkan. Lanjut soal berikutnya, 35. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Tunas Bangsa. Ini nilai 60 sebanyak 7 murid dapat, nilai 70 11 murid dapat, nilai 80 5 murid dapat, nilai 90 7 murid dapat. Tentukan banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Maka kita harus langkah pertama
Cari rata-rata dulu. Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Maka kita hitung dulu, yaitu pertama nilai 60, 7 murid dapat, jadi 60 dikali 7 tambah 70 dikali 11, lalu ditambah 80 dikali 5, 80 kali 5, terakhir 90 dikali 7, 90 dikali 7. Bagian atas adalah jumlah seluruh nilai, lalu dibagi bagian bawah adalah banyak data. Banyak datanya itu diperoleh dari seluruh siswa dijumlahkan. 7 ditambah 11, 18, 18 tambah 5, 23, 23 ditambah 7 maka dapat 30. Kita hitung lagi, 60 kali 7 420 tambah 70 kali 11 770 tambah 80 kali 5 maka dapat 400 tambah 90 kali 7 630 dibagi total 30 murid. 420 tambah 770 tambah 400 ditambah 630 maka hasilnya adalah 2220 dibagi 30. Bagian 0 ini bisa dicoret kalau soal bagi. Sekarang tinggal hitung, 222 dibagi 3 maka hasilnya dapat 74. Pertanyaan terakhir, dia nanya, tentukan banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Banyak siswa nilai di atas rata-rata. Di atas rata-rata artinya itu di atas dari 74. Di atas dari 74 maka hasilnya cuma 80 dengan 90. Lalu nilai 80 yang diperoleh muridnya sebanyak 5, yaitu di sini 5. Lalu nilai 90 yang peroleh itu muridnya sebanyak 7. 5 tambah 7 maka dapat 12, artinya 12 siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Maka jawabannya 12 siswa.